Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang literasi digital. Nah, karena kita pembelajarannya sedang BDR, belajar dari rumah, mau tidak mau kita menggunakan perangkat digital. Di sini Ustazah akan menginformasikan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Dan tujuan terbesar adalah bagaimana kalian bijak menggunakan perangkat digital. Apa sih literasi digital itu? Wah, literasi digital ini canggih ya, teman-teman. Literasi digital ini adalah suatu pengetahuan atau kecakapan dalam menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan dalam suatu menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya. Tentunya kita harus memanfaatkannya itu secara bijak, cerdas, dan tepat. Ini sesuai dengan definisi dari Wikipedia. Nah, teman-teman, pada saat ini memang pembelajaran kita dari jarak jauh ini diperlukan dukungan digital ya, perangkat digital. Tetapi kita harus baik dalam menggunakan itu, karena dibalik kelebihan banyak kekurangan yang ditimbulkan oleh perangkat-perangkat tersebut. Misalnya saja kita dalam penggunaan media ya, media yang kita gunakan. Misalnya ada yang membuat sesuatu. Nah, ini memang tujuannya adalah untuk melatih, mengeksplor juga kemampuan kita dalam menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Tapi tentunya harus kita kurangi ya yang negatif-negatifnya ya, apalagi komunikasinya, etika berkomunikasinya ini terpengaruh ya, adab-adabnya. Baik, literasi digital ini selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Contohnya saja di bidang sosial, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah dapat mempermudah komunikasi keluarga dengan jarak yang sangat jauh. Jadi walaupun kita ada di Tangerang, saudara kita ada di Aceh, bisa terasa dekat ya, karena dengan kecanggihan dari perangkat-perangkat digital tersebut. Tetapi di balik kelebihan itu ada kekurangannya, teman-teman. Apa saja kekurangannya? Oke, yang pertama, mengurangi jalinan silaturahmi. Yang memang biasanya kita ketemu langsung, kita hanya ketemunya di dunia maya ya, jadi hanya melewati SMS atau telepon. Yang kedua, kekurangannya adalah kita menjadi individualis yang memang hanya mengurusi urusan kita sendiri, sehingga ini sosial kita jadi terganggu. Yang memang usia SD itu seharusnya kita masih bermain bersama-sama dengan teman-teman, tapi karena kita sedang pandemik COVID-19 sehingga tidak disarankan untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain. Tapi kita juga bisa melakukan itu dengan alternatif bermain bersama ayah bunda, adik atau kakak yang ada memang serumah dengan kita, sehingga kita tidak banyak tergantung pada suatu alat digital. Nah, ini juga ada kekurangannya, teman-teman, dapat mengambil informasi yang negatif. Jadi langsung dapat, ketika ada bahasa yang negatif, ini juga langsung cepat keterima. Ada gambar atau foto yang kurang islami juga cepat terekam. Nah, ini juga berbahaya. Nah, di bidang pendidikan ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Apa itu kelebihannya? Karena kita sedang BDR, kelebihannya adalah informasinya jadi cepat ya, yang sesuai kebutuhan kita ini jadi cepat diterima. Kemudian dengan adanya e-learning, nah memudahkan dalam proses belajar. Seperti halnya kita pengiriman videonya melalui link SDITA Syukriyah, dan penyimpanannya bisa mudah dan tidak menyita penyimpanan karena kita menyimpannya di YouTube. Tapi memastikan bahwa yang kita lihat adalah video pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah administrasinya juga secara online ini bisa lebih mudah dan lancar.
Kenapa? Karena SDIT akan membuka pendaftaran siswa baru secara online. Baik, selanjutnya ada kekurangan loh teman-teman di balik kelebihan itu. Yang pertama, dengan adanya televisi, gadget, dan alat elektronik lain, ini mempengaruhi kita untuk malas belajar karena terlalu asik. Kemudian menyebabkan kita juga jadi malas membaca buku. Dan ini mengambil hak orang lain ya dengan cara copy paste seperti itu. Nah, ini juga tidak disarankan. Selanjutnya di bidang hiburan ada kelebihan kekurangannya, karena dari kalian ini misalnya dari teman-teman atau ustazah sendiri jenuh akhirnya melakukan permainan online seperti itu. Nah, itu permainan online itu juga ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ada yang bisa membangun strategi dan lain sebagainya, tapi juga ada yang tidak seperti itu. Dan kekurangannya apa? Ketika terlalu sering memanfaatkan ini, nah waktu kita terbuang sia-sia. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Kelebihannya adalah, nah kalau di ekonomi nih, kalau ayah bunda kalian memiliki usaha, nah ini bisa untuk dibuat promosi atau pemasarannya, dan ini juga dapat melakukan bisnis secara online. Nah, oke. Dan kekurangannya adalah menyebabkan adanya transaksi yang di luar dugaan kita ya, atau terlarang, dan caranya memang itu tidak bagus. Oke, Ustazah akan menggarisbawahi bahwa perangkat digital ini tujuannya adalah untuk mempermudah manusia ya. Kami garis bawahi adalah dalam penggunaan gawai atau gadget, karena alat ini penggunaannya memang harus dibatasi, apalagi untuk usia SD. Kenapa begitu? Karena alat tersebut dapat mempengaruhi sistem tumbuh. Jadi dalam penelitian pun itu sebetulnya itu tidak perlu juga gitu ya, karena banyak dampak negatifnya. Apa saja dampak negatifnya? Selain tadi sulit bersosialisasi, kemudian ada radiasi yang ditimbulkan. Kenapa? Karena radiasi itu ditimbulkan dari sinar biru seperti itu. Kemudian kita juga jadi nanti perkembangan motoriknya itu jadi terhambat, dan ada perubahan perilaku yang kita keluarkan. Misalnya saja karena sering tergantung bermain game online, sehingga ketika diingatkan untuk sholat, kalian menjadi kurang terima atau emosi seperti itu. Nah, ini memang dampak negatif yang besar terhadap diri kita. Mudah-mudahan kalian tetap bijak menggunakan digital atau gadget, tentunya untuk mendukung pembelajaran di rumah dalam menunjang dan mencapai cita-cita kalian. Ustazah harapkan kalian bisa lebih baik dalam menggunakan ini dan tidak mudah terpengaruh dari pengaruh-pengaruh buruk yang kalian dapatkan. Kenapa? Ada yang lainnya lagi akibatnya, yaitu apa? Ada kerusakan otak, kemudian kita juga jadi kurang bersemangat ya, baik dalam belajar maupun yang lainnya. Nah, kita gunakan sesuai kebutuhan saja, kemudian kita juga harus membuat aturan atau jadwal. Mudah-mudahan kalian menjadi lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan perangkat digital. Sekian dari Ustazah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.